Halo semua, saya Micha Graciana Devi dan hari ini saya akan membagikan tips dan tricks how to get accepted in a scholarship of an exchange program. So, beberapa hari ini saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari adik-adik saya di kampus. Kira-kira Kak Micha gimana sih biar kita diterima di beasiswa pertukaran pelajar? Waduh, saya bilang sebenarnya tuh nggak terlalu sulit gitu. Cuma yang sulit itu adalah how to fulfill all the requirements. Mengerti? Jadi di sini saya memberikan 5 tips dalam bagaimana caranya mendapatkan scholarship pertukaran pelajar. Oke? Yang pertama, CV. CV itu harus straight to the point. Jangan bla 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 lebih dari 5 halaman. That's way crazy because dulu saya membuat CV itu 5 halaman. Kalau bisa 10 halaman lah. Saya mencantumkan semua kegiatan saya karena saya termasuk orang yang aktif di kampus ya. Dari kegiatan ini, partisipasi ini, bla 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 sampai Z gitu. Cuman after I talk with my dad, I did some consulting. Yang perlu itu di CV itu cuma 2 halaman kalau bisa. 2 halaman tapi semuanya tuh rincian yang penting-penting tentang biodata diri kita gitu. Pastinya biodata tinggal di mana, oke, that's random. Cuman prestasi kita apa saja. Terus pengalaman kita organisasi itu apa saja. Yang ini hal-hal ini tuh yang crucial yang kira-kira dapat membantu kita untuk mendescribe who we are gitu. Dan di CV ini yang saya sarankan, get a good picture. Pas foto tuh yang formal, yang cantik gitu. Tapi jangan cantik yang not describing yourself pakai party dress or something like that ya. Yang formally good and makes you a professional person. Oke? Karena pastinya CV itu orang yang melihat CV kita itu langsung first impression. Orang ini tuh seperti apa? Oh, seperti ini. Apa biodata dia? Apa kegiatan pernah dia lakukan? Apa blablabla. Oke? Itu yang saya anjurkan dalam CV. Yang kedua, motivation letter. Semua program-program pertukaran pelajar meminta motivation letter ini. Memang sih, when I was like, I have to make a motivation letter, like what should I say? Itu kan pastinya kayak rada-rada males gitu. Malahan ada teman-teman aku tuh yang bilang, Cak, bagi dong itu motivation lo biar gue bisa lihat kayak begini gitu. Masalahnya my computer broke down and I had nothing anymore related to motivation letter. So if I want to make a motivation letter, I had to make it from scratch. Get it? Tapi kalau kita Google, banyak sekali contoh-contoh motivation letter gitu. Kita bisa aja mencontohkan kayak begini-begini kayak apa gitu. Cuman yang saya sarankan, motivation letter itu harus mendescribe, harus elaborate who we are and what do we want to achieve. Our motivation in joining this program. Mengerti? Kenapa? Karena pastinya kita ingin mendapatkan suatu tujuan dalam mengikuti program ini. Dan penyelenggara pun juga tidak hanya semata-mata memberikan dana, tapi mereka juga ingin something they get from us, a benefit they get from us. Jadi it's a two-way relationship ya. Kita harus memberikan sama simbiosis mutualisme lah seperti itu. Jadi please state that. And when you give reasons, okay, I want to join this program because I want to develop to Indonesia into a very advanced like a developed country gitu. Aduh, kecampur aduk sama bahasa Spanyol di otak, maaf ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu wide gitu, lebih spesifik lah gitu, sesuai dengan bidang. Misalkan saya ingin mengikuti program ini karena saya ingin mempelajari pertanian di daerah di negara ini seperti apa, dan kira-kira mengimplementasi atau mengkolaborasikan dengan ilmu yang telah saya dapatkan di kampus saya itu seperti apa implementasinya gitu. Yang these connections gitu. Okay, please state that on motivation letter. Okay, and motivation letter should be as well straight to the point. Jangan terlalu embel-embel bla 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 bla. Okay? Good. Number 3. What's important is your grade. Transkrip IPK itu sangat penting. Aduh, kalau bisa di atas 3 deh saya sarankan. Karena minimum itu beasiswa mereka tuh memilih anak-anak yang di atas 3 gitu. Kenapa? Soalnya ya pastinya kita ke luar negeri untuk merepresent our country, tidak untuk mempresent diri kita. Jadi kita juga harus mencerminkan mahasiswa yang okay, this is a really good potential person to be sent outside, who can learn, who can get benefits, and who can bring it back and
that kind of thing. I'm not sure how to explain it that well, but anyway, yang penting ya pastinya IPK itu penting. Soalnya kalau kita ngelamar kerja pun juga kan pastinya yang dilihat tuh IPK kan, nanti di rank nih minimal standard kita, minimal standard yang mereka inginkan tuh seperti apa, yang di bawah minimum standard mereka eliminate dan mereka hanya menyaring gitu, karena kan banyak sekali competition kita gitu, dan perusahaan tidak akan melihat satu-satu kan gitu. Pertama-tama pastinya a brief selection of the people who meets the minimum standard, and then they do some, baru mereka menyaring lebih spesifik. Seperti itu, IPK penting. Number 4, language is important, especially English. Trust me, these days anak-anak yang TK aja di sekolahnya mereka di playgroup udah belajar bahasa Inggris. Masa kita yang udah tua-tua seperti ini pada nggak bisa sih bahasa Inggris gitu? Paling nggak daily conversation, hello, good morning, seperti itu tuh harus bisa. Dan memang kita sangat sulit untuk belajar bahasa baru gitu, tapi kita harus ada motivasi dan kita jangan takut, do not be afraid gitu. Maksudnya berani-beraniin aja gitu kan. Pasti banyak tuh media-media, misalkan group, study group, English study group in your university, dan kita jangan yang kayak malu minder gitu, soalnya kita sama-sama belajar gitu kan. Dan ada beberapa website misalkan di internet yang bisa membantu kita untuk mengenhance our English skill. Misalkan italki.com, itu kita bisa bertemu dengan orang, have classes with foreign people who can speak English. Paham? Jadi tidak harus membutuhkan banyak dana kok untuk itu, asalkan kita ada keinginan untuk mencapainya. Seperti itu. Dan yang kelima, tips yang saya akan berikan ada La Fuerza del Optimismo. Ini sebenarnya sebuah buku yang telah saya baca like a few months ago for my Spanish class work. It's by Luis Rojas, and it's really good book because it says like you have to be a person, harus jadi orang yang pikirnya optimis. Kalau kita mikirnya negatif, pastinya we can't achieve anything. Kalau kita optimis, oke, kita akan mencoba untuk apply ke sini. Saya punya motivasi optimisme gitu. You can enhance your optimism by reading these kinds of books, or for example by praying, or by your friends who supports you gitu. Jadi kita dengan gaya ini nih, dengan drive ini, kita pastinya memiliki semangat dan optimisme untuk mencapai yang kita inginkan. Dan saya percaya kalau kita pikir oke, saya akan mendapatkan ini, requirement saya cukup, kayak the world itu tuh langsung, kayak the force of the world tuh langsung mendorong kita untuk mencapai tujuan kita gitu, untuk mencapai successful in the future sesuai dengan yang kita aim gitu. Jadi ini sangat penting, tapi memang satu hal yang kita perlukan adalah kita harus pikir optimism. It could be hard, it could be easy, so it depends on yourself. Okay, so these are like the 5 tips that I can give you, and if you would like me to answer some of your other questions, please feel free to ask me, and please subscribe to my channel because I'm going to make more videos like this. Okay, bye.